Melihat seorang ibu hamil disiksa oleh teroris, anaknya menangis ketakutan. Lalu pria ini datang mengambil sebuah kapak, lalu segera mendatanginya. Anak ini terus menangis. Teroris ini menoleh ke belakang, namun pria ini sudah menghilang. Ketika teroris ini berbalik, pria ini muncul kembali dari sembunyi dan terus berjalan ke arahnya. Lalu pria ini menyuruh anak gadis ibu ini untuk menutup matanya, dan ketika teroris ini melihat ke belakang, dia langsung kehilangan kepalanya. Kemudian membawa ibu dan anak ini ikut bergabung bersama mereka. Lalu pria ikut menyelinap dan duduk di antara para sandera. Tak lama kemudian beberapa orang teroris datang. Melihat temannya sudah terkapar tak bernyawa, mereka pun mulai menodongkan senjata dan bertanya siapa pelakunya kepada para sandera. Semua sandera tidak ada yang berani mengaku. Tapi tiba-tiba pria ini mengangkat tangannya, mengatakan dia tahu siapa pelakunya. Akhirnya dia segera digiring untuk menghadap ke pimpinan mereka. Setelah menghadap, dia menceritakan kalau ada orang yang menikam anak buahnya dan orang itu langsung pergi. Mendengar cerita ini, bos teroris memerintahkan anak buahnya untuk segera memeriksa CCTV. Lalu pimpinan teroris ini pergi ke ruangan lain. Pria ini mulai mengamati ke sana kemari. Ternyata ia sengaja melakukan ini untuk mencari informasi beberapa jumlah orang dan senjata yang para teroris ini miliki. Setelah bos teroris ini kembali, pria ini langsung melompat turun dan memukul bos teroris ini, guys. Lalu dia segera mengaktifkan granat, lalu menutup semua pintu dan meninggalkannya pergi. Bos teroris ini bergegas masuk ke dalam sebuah kulkas dan memerintahkan anak buahnya untuk segera datang. Sementara pria ini dengan santai berjalan meninggalkannya pergi. Rupanya bos teroris selamat dari ledakan granat dan langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengejar pria tersebut. Dua orang teroris mencoba mengejar si pria ini. Mendapati mereka menginjak cairan di kakinya lalu mencium kalau cairan tersebut adalah bensin. Sesaat kemudian pria muncul dengan korek api di tangannya. Kemudian berjalan pergi meninggalkan mereka sembari menutup telinga. Dan semua orang kaget mendengar suara ledakan. Bos teroris ini sadar kalau anak buahnya telah kembali dikalahkan, lalu menatap ke arah para sandera, yang sesaat kemudian membuat pusat kendali menjadi panik melihat pada layar televisi kalau teroris ini akan segera membunuh anak dan istri seorang menteri jika tuntutan mereka tak segera dituruti. Bagaimana kelanjutannya? Pada next part hanya di snack video ya guys.